Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Aditya Nugraha ingin memaparkan atau menjelaskan tentang proses perumusan dan pembentukan negara. Baiklah, selamat menyaksikan. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan tentang apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada alinea keempat preambel pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila, Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi, sebelum terbentuknya Pancasila, sejarah apa sajakah dalam perumusan dan lahirnya Pancasila? Yang pertama, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Jenderal Komakichi Harada, komandan pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di gedung Chuosangi Inn di Penjabon, Jakarta. Sekarang gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakilnya adalah Ichibangase dari Jepang. Dan sebagai sekretarisnya adalah RP Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang pihak dari Jepang. Lalu, masa persidangan pertama BPUPKI 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. BPUPKI setelah terbentuk segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Lalu yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara secara tertulis sebagai berikut.
ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua, Mr. Supomo. Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadap sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Lalu yang terakhir, keadilan sosial. Lalu yang terakhir, Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri dari atas 5 asas berikut ini. Yang pertama, internasionalisme. Yang kedua, perikemanusiaan. Lalu yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Masa persidangan kedua 10 sampai 16 Juli 1945. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan reses atau istirahat 1 bulan penuh. Untuk itu BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang sehingga disebut panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menampung sebagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Kahal Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, KH Abdul Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suryo, dan A.A. Maramis. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui Insinyur Soekarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang atau khusus merumuskan rancangan UUD atau Undang-Undang Dasar. Kelompok kecil ini diketahui Mr. Supomo dengan anggota Pungso Negoro, Ahmad Subarjo, Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri dari atas Husein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan Mr. Supomo. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebut 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar batang tubuh. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan diterima sidang pleno BPUPKI. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI,
Jepang membuat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI beranggotakan 21 orang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan 1 wakil dari Sunda Kecil, Maluku serta penduduk Cina. Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menambahkan anggota PPKI 6 orang lagi sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang. PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, dan penasihatnya Ahmad Subarjo. Adapun anggotanya adalah Mr. Supomo, Dr. Rajiman Widyodiningrat, RP Suroso, Suyo Mijoyo, Abdul Qadir, Puroboyo, Yap Chanbing, Latuhan Hari, Dr. Amir, Abdul Abbas, Teku Muhammad Hasan, Hamdani, Samratulangi, Andi Pangeran, I Gusti Ketut Puja, Wirana Kusuma, Ki Hajar Dewantoro, Kosman Singo Dimejo, Sayuti Meli, dan Iwan Kusuma Sumantri. Proses penetapan dasar negara dan konstitusi negara. Proses penetapan dasar negara dan konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Pada sidang ini, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang yang pertama. Pada sidang ini, PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, presiden dan wakil presiden, serta lembaga yang membahas tugas presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan oleh BPUPKI. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singo Dimejo, KH Abdul Wahid Hashim, dan Teku Muhammad Hasan. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Dengan disetujuinya perubahan itu, maka segera saja sidang pertama PPKI dibuka. Lalu yang terakhir, hasil sidang PPKI. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Lalu selanjutnya, sidang PPKI 19 Agustus 45. Yang pertama, pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi. Lalu yang kedua, membentuk Komite Nasional Daerah. Lalu yang terakhir, menetapkan 12 departemen dengan menteri dan 4 menteri negara. Lalu yang terakhir, sidang PPKI ketiga, 22 Agustus 1945. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional. Lalu yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia.
Lalu yang terakhir, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.